Assalamualaikum Bu Herma. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Pak Nah, Eki gimana kabarnya? ya Alhamdulillah Bu Herma. Gini Bu Herma. Kemarin tuh ya saya ada WA ya Bu ya. Iya Masuk Pak. di maaf Bu baru sempat ini. Kemudian Ibu bertanya ada nggak waktu untuk sharing. Ya Alhamdulillah saya tadi kontak Ibu ya, Bu bisa meluangkan waktu juga. Nah, tapi kira-kira apa nih yang akan kita bahas Bu? Nah, sebelumnya Sepertinya ada. ya, sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Gini loh Pak, saya sedikit ada masalah. Nah, saya kan mengajar mata pelajaran matematika Pak ya. Nah, di kelas itu saya menemukan sebagian besar siswa saya itu kemampuan dasarnya masih kurang Pak. Nah, jadi ketika saya memberikan soal-soal atau masalah, mereka kewalahan karena mereka ya itu kemampuan dasarnya masih kurang. Itu kan kalau dalam sebuah mapel itu kan setiap materi kan saling berkaitan. Nah, jika dasarnya saja sudah keliru, otomatis hasil akhirnya juga keliru ya seperti itu Pak. Nah, yang jadi permasalahan saya, kira-kira bagaimana ya solusi supaya saya bisa meningkatkan kemampuan dasar siswa-siswa saya ini Pak. Iya. Iya benar Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan itu benar. Jadi kalau matematika itu saling terkait ya Bu ya. Ya, Saling betul sekali. terkait. Jadi ya Ibu tadi menyampaikan ya kalau kemampuan dasar masih kurang. Nah, bagaimana dengan materi berikutnya? Nah, itu seperti itu kendalanya Bu ya. Ya, betul sekali. Nah, jadi tapi kalau misalnya ini kan semacam hambatan Bu ya, hambatan bagi Ibu ya. Kira-kira kalau Ibu sendiri, Ibu Herma sendiri punya potensi nih ya, punya kiat. Nah, kira-kira potensi yang Ibu miliki itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah? Kalau saya sih Pak, sebenarnya saya bisa kasih pelajaran tambahan Pak ya. Tapi ada lagi kendala. Ini masalah waktu lagi Pak. Kan kita di SMA itu kan pulangnya jam 15.45 Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya pelajaran tambahannya dikasih di sore hari, saya kira ini tidak akan maksimal karena ada juga siswa yang memiliki eskul setelah jam sekolah. Nah, itu yang jadi tantangan lagi. Kira-kira waktunya Pak kapan bisa dilakukan? Nah, ketika saya pilih hari libur seperti hari Minggu. Nah, seperti kita ketahui kan hari Minggu itu hari bebas ya Pak ya. Iya. Merdeka. Nah, hari merdeka bagi siswa-siswa Ibu ya. Nah, jadi saya pikir kegiatan saya ini bisanya dikasih pada hari Minggu. Jadi begini Bu, yang saya tangkap tadi itu Ibu Herma mau ini ya Bu ya, semacam ada pelajaran tambahan, tambahan bagi siswa-siswa yang Ibu merasa. Nah, tapi ini untuk diberikan ke semua atau hanya beberapa orang Bu? Idealnya sih Pak semua siswa, yang terutama mereka yang masih sangat kurang. Idealnya ke semua siswa, oke. Nah, tapi kembali ke kondisi ideal Bu ya. Nah, kondisi ideal setelah Ibu misalnya memberikan pelajaran tambahan itu seperti apa ya? Setelah nih Bu ya.
Iya, Ya. yang saya inginkan setelah saya memberikan pembelajaran tambahan, saya berharap Pak, semua siswa ini sudah mahir dalam kemampuan dasarnya sehingga ketika diberikan materi semuanya akan berjalan lancar Pak. Tidak ada lagi mengalami hambatan pada setiap tahap seperti itu Pak. Nah, tadi kan Bu Herma menyampaikan kalau misalnya menggunakan hari-hari sekolah atau hari-hari biasa itu kan kendalanya karena pembelajaran itu sampai sore sampai jam berapa tadi Bu Herma ya? Lupa saya tadi. 12.45 Pak. Setelah itu ada kegiatan ekstra kurikuler. Dan Ya. Kemudian tadi Bu Herma menyampaikan kalau yang bisa digunakan itu adalah hari Minggu Bu ya. saya pikir hari Minggu Pak. Nah, tapi begini Bu, kira-kira apa rencana atau strategi yang Ibu akan terapkan kalau seandainya ya Ibu harus menggunakan hari Minggu nih. Nah, kalau hari Minggu kan ya tadi Bu Herma sudah menyampaikan kalau hari Minggu itu adalah hari merdekanya siswa kita Bu. Jadi itu gimana Ibu? Nah, pertama saya mau data dulu di siswanya Pak, observasi. Oke. Saya tanya dulu apakah mereka bersedia di hari Minggu. Nah, jika mereka setuju, nanti kita minta izin sama sekolah untuk kegiatan ini Pak. Iya. Itu rencana saya. Nah, jadi kalau misalnya kalau seandainya ini misalnya apesnya nih Bu ya. Nah, kalau kemudian orang tua siswa itu terpaksa harus menolak atau siswanya memang tidak mau, ada alternatif lain tidak Bu? Nah, ini kan Ibu Herma mau menggunakan hari Minggu nih. Ya. Itu bagaimana Bu? Kalau misalnya dari persetujuan siswanya nanti banyak yang lebih setuju, misalnya hari-hari sekolah, misalnya ya, saya ikuti saja Pak. Jadi kita ikuti suara terbanyak. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau bicara atau kondisi ideal, Ibu ini sekarang kondisi idealnya berapa di skala berapa nih Bu? Kalau skala 1 sampai 10, nah Ibu ini Bu Herma kira-kira kondisi idealnya sekarang gimana Ibu? Mungkin baru di skala 6 kayaknya Pak. Skala 6. Iya. Skala 6 itu seperti apa Ibu? Ya, jadi dalam menjalankan pembelajaran itu saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua murid-murid saya. Yang pertama itu saya misalnya melakukan tes untuk mengetahui kesiapan belajarnya. Saya memberikan tes untuk mengetahui kemampuan dasarnya. Kemudian saya juga sering memberikan materi dalam berbagai bentuk, biasanya dalam bentuk PowerPoint atau video, ya seperti itu Pak. Tapi kira-kira kalau setelah program yang Ibu rencanakan ini dengan treatmentnya itu, Ibu mengharapkan kondisi idealnya seperti apa Ibu nantinya setelah Ibu melaksanakan program ini? Ya, saya mengharapkan skalanya 8 sampai 9 loh Pak. 8 sampai 9. Ya. Jadi ya tadi kan Ibu Herma sudah menyampaikan kalau Ibu Herma niatnya kan ini bagus ya Bu ya. Jadi melihat kompetensi ada Ibu Herma tidak mau ada gap ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain ya. Kemudian Ibu Herma mau membantu siswa yang istilahnya ya untuk materi yang dasar sekalipun ya penguasanya yang mungkin kurang Bu ya. Kemudian Ibu mencari solusi ya, solusinya adalah pelajaran
tambahan. Tapi kondisinya yang tidak memungkinkan di hari biasa, ya. Terpaksa Ibu Herma harus menggunakan hari Minggu ya Bu ya. Iya. Hari Minggu. Nah kemudian di hari Minggu itu kan ya tadi kita udah bahas Bu ya. Hari Minggu itu ya mungkin kondisinya untuk melibatkan siswa atau mengajak siswa itu mungkin tantangannya Bu ya di situ ya Bu ya. Nah tapi dengan kondisi tersebut kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk membantu cari solusinya, bagaimana Ibu bisa mewujudkan program ini. Ya, di sekolah saya punya banyak teman, terutama yang semapel Pak, banyak yang semapel. Insya Allah mereka bisa diajak untuk berkolaborasi demi kemajuan anak-anak di sekolah Pak. Kolaborasi. Ya. Boleh saya tahu Ibu kolaborasinya nanti seperti apa Ibu? Jadi kita nanti, rencana saya nanti kita akan berbagi tugas dalam pemberian materi nanti, kemudian proses pembelajarannya kami akan berbagi tugas Pak. Berbagi tugas. Iya. Nah itu mapel yang sama Bu ya? Iya. Yang sama. Matematika juga teman rekan. Nah kalau boleh tahu mereka punya kendala yang sama juga Bu ya? Mungkin, iya. Nah, setelah senasib ya Bu ya? Ya, beberapa kali berbincang-bincang dengan teman-teman, ya itu semua masalahnya Pak. Masalah bersama sebenarnya. Sehingga kita berencana untuk membentuk itu Pak, pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan. Ya. Jadi yang saya tangkap ini Bu, sebenarnya usaha atau niat baik itu sudah ada Bu ya. Ya niatnya Pak. Ini kan sudah tulus Bu ya. Ya sudah ada Pak, tinggal pelaksanaannya nih bagaimana. Nah itu, dan Ibu siap berkolaborasi dengan teman. Kemudian kondisi sekolah sendiri bagaimana Ibu? Apakah misalnya kondisi di sekolah, kepala sekolah nih Bu ya, sebagai pemangku atau pemimpin di sekolah Ibu sudah memberi lampu hijau Bu, atau Ibu sudah menanyakan langsung ke ini? Kalau kepala sekolah sih Pak tidak ada masalah selama demi peningkatan kompetensi siswa. Ya. Tidak ada masalah Pak. Beliau memberikan izin kepada kami untuk melakukan berkreativitas demi peningkatan kompetensi Pak. Siap. Oke Bu. Nah, saya salut nih Bu ya. Jadi komitmen Ibu bersama rekan-rekan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Ibu tidak mau ada gap ya. Nah ini kan kalau matematika itu kan mata pelajaran yang sulit Bu ya. Jadi niat Ibu untuk memberikan pembelajaran tambahan itu ya Ibu sudah ada niat ke situ. Tinggal sebenarnya mewujudkan ini yang ini Bu. Ya. Saya sendiri sebenarnya penasaran Ibu. Nah, programnya sudah akan di ini Bu ya. Sudah siap di ini. Nanti kalau Ibu doakan Pak semoga bisa dijalankan. Insya Allah Bu. Saya sebenarnya sudah penasaran Bu. Saya mau menunggu hasilnya seperti apa. Rencananya kira-kira kapan dimulai ini Bu? Insya Allah bulan ini Pak akan dimulai. Bulan ini sebenarnya. Ya. Seperti ini. Nah kembali ke ini Bu ya, komitmen. Jadi program Ibu ini jalan, apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu supaya antusiasme misalnya atau komunitas di tempat Ibu
pelibatan guru-guru. Kira-kira Ibu bisa memberikan gambaran komitmen mengenai program itu ke depan? Ya, baik Pak. Jadi dalam program ini kami akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nanti kemudian di sini akan diberikan semacam level ya Pak ya. Siswa akan dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Nanti siswa yang kemampuannya tinggi bisa kita arahkan ke pembinaan untuk mengikuti kompetisi Pak. Sisi. Ya. Iya. Dan siswa juga yang memiliki kemampuan tinggi ini bisa kita gunakan sebagai tutor. Benar. Untuk membantu teman-temannya Pak. Tutor sudah. Nah itu keren Bu. Iya jadi ya siswa yang memiliki kemampuan baik itu ya diikutkan lomba, kemudian bisa membantu teman Bu ya. Itu sebaya. Bagus sih Bu programnya nih Bu. Saya sendiri sebenarnya banyak menemukan ilmu baru Bu, yang manfaat dari percakapan ini. Ya saya juga sudah belajar banyak Bu dari Ibu mengenai ya treatment Bu, ya terutama treatment yang Ibu akan berikan ke siswa yang terutama niat tulusnya Ibu ya untuk ya supaya tidak ada gap Bu ya. Jadi gambaran idealnya nanti mungkin siswa-siswa Ibu itu dengan pembelajaran yang Ibu beri pelajaran tambahan Ibu beri itu ya menyenangkan. Matematika itu bukan lagi pelajaran yang ini Bu ya. Ya betul matematika Pak. Ya, jadi pembelajaran Kamu buka itu mindsetnya anak-anak Pak, dari menentukan gitu. Jadi menyenangkan. Ya. Ya makasih banyak Bu ya. Saya kira saya sudah belajar banyak juga dari Ibu. Saya menunggu Bu ya. Nanti Ibu cerita lagi ke saya setelah program Ibu ya Bu ya. Jalan Bu ya. Saya doakan semoga sukses Bu ya dengan programnya. Terima kasih Bu Irma ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.